Baiklah, kita akan mulai segmen berikutnya, yaitu mengenai MOOC, Massive Open Online Courses. Kadang-kadang disebut sebagai MOOC tanpa S, ya, Massive Open Online Course. Ya, biasanya karena di dalamnya banyak course, sehingga selalu jamak, Massive Open Online Courses. MOOC ini definisinya adalah barusan, Massive Open Online Course, kemudian manfaatnya dapat mengakses pendidikan berkualitas dari mana saja karena diproduksi oleh dosen-dosen terbaik. Sebagai alternatif jalur pendidikan, tidak hanya jalur formal mengikuti kuliah di universitas seperti biasa. Kemudian jadwal belajar yang fleksibel, ya pokoknya dikasih waktu sekian bulan harus selesai kapan saja dikerjakan belajarnya dan tugas-tugasnya. Kemudian sarana kolaborasi secara online berbasiskan LMS MOOC. Tantangan dan kritik, ya, kendala bahasa dan translasi bagi yang tidak memahami bahasa Inggris, karena kebanyakan MOOC itu diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Memang ada juga 1-2 yang berbahasa Indonesia atau bahasa Mandarin atau bahasa Spanyol. Ya, bagi yang hanya bisa bahasa Inggris sudah lumayan, tapi kalau tidak bisa bahasa asing, konten yang berbahasa Indonesia masih sedikit. Yang berikutnya adalah pembelajar harus melek teknologi, ya, karena digunakan secara online, ya, secara daring dari LMS dan pusatnya bisa jadi di luar negeri, sehingga segala sesuatu harus dilakukan secara mandiri oleh pembelajar. Oleh karena itu, pembelajar harus melek teknologi. Praktik eksperimental sulit dilakukan, ya. Biasanya di MOOC hanya yang berbasis teori atau sesuatu yang bisa dilakukan di komputer saja kalaupun ada praktiknya. Kalau dia yang terkait dengan praktikum kimia, biologi, atau harus ke lapangan, itu belum dapat dilakukan. Dan pemahaman bahan ajar yang berbeda dari tiap pembelajar, ya ini sebuah masalah. Jadi sulit, ya, melakukan supaya lulus dengan baik. Semua peserta itu diharapkan seperti itu menjadi sulit. Yang serius bisa lulus dengan baik, tapi yang tidak, ya itu jadi sulit, ya, sulit lulus. Kemudian potensinya yang dapat dilakukan adalah dengan mendapatkan sertifikasi setelah kita melakukan pembelajaran 2-3 bulan sampai 4 bulan, maka di ujungnya dapat ikut micro certificate. Kemudian dapat juga SKS kuliah, kemudian dapat memberikan donasi kepada gurunya, kepada dosennya, kepada pengajarnya, atau kepada penyelenggaranya. Kemudian ada aspek sponsorship kalau kita mau memberikan sponsor. Nah, ini beberapa contoh yang terbilang paling sukses. Salah satunya adalah di sini Coursera ini. Sudah puluhan juta orang, ya, yang mengikuti kursusnya. Kemudian ada edX ini dari Harvard dan MIT. Kalau Coursera kebanyakan dari Stanford. Kemudian ada Udacity dari luar negeri. Yang selain Amerika, yang tadi di Amerika, ya, ada Meksiko, kemudian ada Meksiko X, ya. Kemudian ada Myriada, ada Future Learn dari Inggris. Kemudian ada yang lain-lain yang lebih kecil, ya, kayak JMOOC dari Jepang atau KMOOC dari Korea. Kemudian ada juga dari India yang cukup maju, ya. Dan ini kelas sentral ini mengagregasi semua MOOC yang ada ini. Ini beberapa atribut dari MOOC provider, edX, Coursera, Udacity, Udemy, dan P2PU. Nah, di sini ada yang non-profit, ada yang for profit, ya. Kalau edX non-profit, kalau Coursera, Udacity, sama Udemy ini bisnis, ya. Kemudian yang free, ini freemium itu, ya. Kemudian kalau P2PU ini bebas, ya, gratis. Sertifikasi di sini tidak ada, kreditnya juga tidak ada, jadi hanya untuk belajar saja. Memang kecenderungannya MOOC itu banyak digunakan untuk melengkapi pembelajaran saja. Dropout rate-nya cukup tinggi, di atas 94%. Jadi kebanyakan tidak menyelesaikan sampai dapat sertifikat, ya, karena kadang-kadang sertifikatnya juga tidak diakui oleh siapapun. Nah, ini ada beberapa potensi revenue sources untuk MOOC. Jadi kalau kita lihat Coursera, edX, sama Udacity, mereka pada umumnya sih menarik biaya dari sertifikasinya. Kemudian kita lihat ini secara ringkas, ya. Coursera halaman depannya seperti ini, kemudian edX seperti ini,
kemudian FutureLearn di UK seperti ini. SWAYAM India ini, kita tahu di India ada Indian Institute of Technology yang luar biasa hebatnya ya. Untuk masuk ke sana mahasiswanya pinter-pinter. Baiklah, itulah segmen, kita akhiri dulu sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan. Tetap semangat.